Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan video dari materi sebelumnya, di mana kali ini kita akan membahas dari bentuk rupa bumi Indonesia. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Bentuk rupa bumi Indonesia, di mana permukaan bumi itu tidaklah rata. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang cekung, dan juga ada yang menonjol. Di mana perbedaan tinggi rendah permukaan bumi disebut juga dengan relief. Relief ini terbagi menjadi dua, relief daratan dan juga yang dasar laut. Relief daratan, ada dataran rendah, di mana tanah datar yang luas dan tingginya 0 sampai 200 mdpl. Lalu ada dataran tinggi, tanah datar yang luas di daerah tinggi dengan ketinggian antara 200 sampai 1500 mdpl. Lalu ada bukit, di mana permukaan bumi yang menjulang ke atas dengan ketinggian tidak lebih dari 609 mdpl. Lalu ada gunung, yaitu permukaan bumi yang menjulang ke atas menyerupai kerucut dan mempunyai lereng. Lalu ada pegunungan, yaitu rangkaian dari beberapa gunung besar dan kecil yang memanjang. Lalu ada relief dasar laut, gunung laut. Gunung yang kaki-kakinya terletak di dasar laut, puncaknya menjulang di bawah atau di atas permukaan laut. Lalu ada dangkalan atau paparan, yaitu dasar laut yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Lereng benua, yaitu lereng terdapat di dasar laut dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Punggung laut, yaitu bukit di dasar laut yang menjulang ke atas tapi puncaknya belum timbul ke permukaan bumi. Lalu ada ambang laut, pegunungan atau bukit-bukit di dasar laut yang memisahkan dua laut. Lubuk laut, yaitu dasar laut yang dalam dan berbentuk bulat cekung yang terjadi akibat merosotnya dasar laut. Lalu yang terakhir, ada palung laut, yaitu dasar laut yang dalam, sempit, curam, dan memanjang yang terjadi akibat penenggelaman terus-menerus. Lalu ada tata perairan, di mana perairan ini terbagi menjadi dua, perairan air tawar dan perairan air asin. Perairan air tawar, di mana terdiri dari danau, rawa, dan sungai. Danau ini dibedakan berdasarkan peristiwanya nih. Pertama yang vulkanik, di mana akibat letusan gunung berapi, lalu tektonik akibat patahan atau penurunan kerak bumi oleh aktivitas endogen. Lalu ada danau tektovulkanik, di mana danau terbentuk karena peristiwa vulkanik dan tektonik. Lalu ada danau kars, di mana terbentuk karena daerah kapur yang melarut dan membentuk cekungan. Lalu ada danau buatan yang dibuat sengaja oleh manusia dengan cara membendung aliran sungai. Lalu ada danau gletser atau glasial, di mana danau terbentuk karena es yang mencair dan mengenangi sebuah cekungan. Rawa. Rawa ini berdasarkan sifatnya terbagi menjadi beberapa macam. Pertama ada rawa air tawar, di mana dipenuhi oleh tawar, rawa air payau, campuran air tawar dan air laut, dan rawa air asin yang dipenuhi oleh air laut. Sungai. Sungai berdasarkan sumbernya terbagi menjadi tiga. Pertama sungai hujan, yang asalnya dari resapan air hujan di bagian hulunya, dan sungai gleser yang berasal dari es yang cair. Kemudian ada sungai campuran, berasal dari air hujan dan juga es yang telah mencair. Air tanah, di mana berdasarkan tempatnya terbagi menjadi dua ya, air tanah dangkal, freatis, dan air tanah dalam atau artesis. Lalu perairan asin ya, dibagi menjadi samudra, laut, selat, dan juga teluk. Tanah, tanah di Indonesia terbagi menjadi beberapa macam. Pertama ada tanah aluvial atau tanah endapan, di mana terbentuk karena pengendapan di wilayah-wilayah yang rendah. Lalu ada tanah andosol yang terbentuk dari material-material gunung berapi setelah mengalami proses pelapukan. Lalu ada tanah latosol yang berasal dari erupsi gunung berapi, tanah regosol yang berasal dari letusan gunung berapi, tanah organosol yang terbentuk dari organisme tumbuhan rawa yang telah membusuk dan tertimbun dalam waktu yang lama. Lalu ada tanah litosol yang dimana terbentuk dari batu-batuan yang belum lapuk dengan sempurna. Lalu ada tanah grumosol, tanah yang terbentuk dari batuan kapur dan batuan dari letusan gunung berapi. Lalu ada tanah pozolit, di mana daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Lalu ada tanah laterit, di mana terbentuk karena yang telah kehilangan unsur haranya, biasanya karena terbawa air hujan dan mengalir ke dalam tanah. Lalu ada tanah mediteran, di mana terbentuk karena pelapukan batuan kapur dan batuan sedimen. Lalu yang terakhir ada tanah humus, di mana berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Nah, lalu ada manfaat sumber daya tanah. Pertama, penyedia unsur hara untuk tanah, untuk tumbuh-tumbuhan, penyedia makanan bagi biota tanah, tempat untuk habitat hidup, sumber bahan baku beberapa
barang kerajinan atau perabot rumah tangga, wadah penyimpanan dan penyerapan air, dan sebagai aset ekonomi. Cuaca dan iklim di Indonesia, di mana kondisi iklim Indonesia dipengaruhi oleh namanya angin muson. Angin muson ini bertiup setiap 6 bulan sekali dan selalu berganti-ganti arah, di mana akibat perubahan ini menyebabkan Indonesia terbagi menjadi dua musim setiap tahunnya. Ada musim kemarau dan musim penghujan, di mana pada periode April sampai September berembus angin muson timur atau tenggara yang membawa pengaruh musim kemarau. Sebaliknya, periode September sampai April berembus angin muson barat yang mengakibatkan musim hujan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia beriklim tropis. Menurut Koppens, Indonesia itu memiliki iklim hujan tropis, di mana terbagi menjadi tipe AF, hujan tropis, yang rata-rata hujannya itu pada bulan kering itu sekitar lebih dari 60 mm. Di mana daerah ini biasanya di daerah Sumatera, sebagian kecil Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi Utara. Lalu ada tipe AM atau monsoon tropis, di mana hujan pada bulan basah ya mengimbangi kekurangan air hujan pada bulan kering. Hutannya itu biasanya sangat lebat ya, seperti di Jawa, sebagai misal Jawa, Sulawesi Selatan, dan pantai selatan Papua. Lalu ada tipe AW, di mana iklim savana tropis pada bulan basah yang tidak dapat mengimbangi kekurangan pada air pada bulan kering, di mana hanya ada pada rumput saja seperti di Sulawesi Selatan, Madura, Nusa Tenggara, dan juga Kepulauan Aru. Lalu ada flora dan fauna Indonesia. Fauna, seperti kita tahu, merupakan jenis hewan yang hidup di suatu kawasan. Lalu floranya itu spesies tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu kawasan dan tumbuh secara alami. Di mana flora dan fauna ini sebagai sumber kehidupan kita yang dapat memenuhi kebutuhan manusia seperti makanan, pakaian, perumahan, dan alat transportasi. Flora Indonesia terbagi menjadi tiga berdasarkan geologisnya. Pertama, flora di paparan Sunda atau bagian barat, seperti ada di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Contohnya itu flora akasia, meranti, pinus, dan Rafflesia arnoldi. Lalu dari paparan sahur atau bagian timur, itu ada pala, kenari, nipah, sagu, mangrove atau bakau yang ada di daerah Maluku dan Papua. Dan terakhir yang ada di bagian tengah atau peralihan, itu ada hutan tropis, ada mangrove, ada padang rumput yang ada di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Fauna Indonesia, di mana kalau kita lihat dari geografisnya terbagi menjadi tiga, ada Asiatis atau yang mirip seperti yang di daratan Asia atau bagian barat, seperti wilayahnya itu ada di Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Hewannya apa aja? Ya, contohnya itu seperti mamalia besar ya, seperti gajah, harimau, badak, beruang, dan juga tapir. Lalu bagian timur, yang dimana mirip seperti yang ada di daratan Australia atau disebutnya tipe Australis, di mana Papua dan pulau sekitarnya. Jenis hewan itu mamalia kecil, kanguru, dan juga burung-burung berwarna seperti cendrawasih. Lalu ada tipe peralihan, di mana tipe bagian tengah yang di antara Asia maupun Australia, di mana hidup di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contoh fauna itu ada kuskus, anoa, dan juga burung maleo. Ada upaya untuk melestarikan flora dan fauna Indonesia, terlebih lagi yang kategorinya langka, di mana satu, mendirikan cagar alam khusus untuk melindungi flora dan fauna. Mendirikan suaka marga satwa, di mana kawasan khusus untuk melindungi binatang supaya tidak terjadinya kepunahan. Lalu mengeluarkan undang-undang perlindungan terhadap binatang liar. Lalu ada keterkaitan antara kondisi geografis dengan aktivitas manusia, di mana kondisi geografis itu mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi di suatu wilayah, di mana manusia itu akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya, di mana akan terjadinya terbentuknya corak mata pencarian, pola-pola pemukiman, tradisi, adat istiadat maupun aspek kehidupan sosial lainnya. Seperti contohnya di kehidupan masyarakat di pantai, di mana mata pencarian itu nelayan dan juga petani garam. Pola pemukiman itu seperti tersebar sepanjang secara memanjang, pola linear mengikuti garis pantai, di mana tempat tinggalnya itu dengan ventilasi yang banyak dan juga atap dari genteng agar tidak menyerap panas. Lalu masyarakat di dataran rendah biasanya itu sebagai pedagang, wira swasta, pegawai, dan juga petani komoditas, di mana penduduknya ini tempat tinggal itu polanya bentuknya linear tersebar sejajar dengan arah jalan dan juga mengikuti aliran sungai. Kalau untuk di perkotaan, biasanya dekat pusat-pusat kegiatan ekonomi ya, yang dimana bentuknya terpusat atau melingkari pusat-pusat perekonomian. Lalu kalau dataran rendah itu di mana
eh, untuk kepentingan pembangunan gedung-gedung pemerintah, pusat pendidikan, dan juga perbelanjaan. Kehidupan di masyarakat di daerah pegunungan di mana mengikuti terpusat sekitar lokasi wisata maupun penambangannya, di mana bergerombol di sekitar tanah perkebunan maupun di kehutanan ya, yang wilayahnya itu dekat dengan sumber air. Sebagian besar penduduknya juga orientasinya pada perkebunan dan juga kehutanan. Di mana di sini juga banyak bahan-bahan tambang seperti aktivitas pertambangan atau penggalian ya. Di mana juga termasuk dalam kawasan objek wisata. Di mana ada yang orientasinya itu sebagai pedagang maupun sebagai pelayanan jasa. Pengelolaan sumber daya alam, di mana sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya, di mana ada benda mati, benda hidup, ya seperti air, tanah, udara, batuan, hutan, dan tambang. Di mana pengelompokan SDA terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Ada yang terbarukan, contohnya itu seperti sumber daya alam hayati, di mana seperti tumbuhan, hewan, dan juga mikroba. Sedangkan yang tidak terbarukan, seperti barang tambang dan mineral, berdasarkan materinya, ada yang organik seperti kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan, anorganik seperti tanah, batuan, dan juga mineral. Lalu berdasarkan habitatnya, ada yang terestis, yaitu industri keramik dan batu bara, dan akuatik, yang dimana seperti danau, sungai, air hujan, juga air laut. Berdasarkan bentuk yang dimanfaatkan, ada materi seperti mineral magnetik, hematit, limonit, dan siderit, yang hayati, tumbuhan dan juga hewan. Lalu energi, di mana seperti bahan bakar fosil seperti bensin, solar, minyak, tanah, gas alam, batu bara, dan kayu bakar. Lalu daya ruang, di mana jumlah penduduk atau pemukiman semakin bertambah karena jumlah penduduk yang semakin bertambah juga. Lalu sumber daya berdasarkan waktunya, di mana air itu sulit didapat saat kemarau. Lalu berdasarkan daya pakai dan juga nilai konsumsinya, di mana ada yang cepat habis seperti batu permata, tidak cepat habis seperti batu permata juga logam mulia, lalu yang cepat habis seperti bahan bakar fosil seperti bensin. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Untuk potensi sumber daya alam Indonesia akan dilanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.